Kementerian Perdagangan masih memberi waktu kepada Kementerian Pertanian dan Bulog untuk memastikan kecukupan stok beras setidaknya dalam waktu 6 hari setelah rapat dengar pendapat di DPR pada 23 November lalu. Jika pada akhirnya cadangan tidak tercukupi, Kementerian Perdagangan akan menaikkan izin impor. Lantas, siapakah yang disalahkan akan sengkarut data pangan antar institusi ini? Sudah bersama saya melalui sambungan Zoom, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso. Selamat pagi Pak Buas, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat Pak. Selamat pagi Mbak Yudawan, terima kasih. Ya, Pak, ini kita bicara mengenai Komisi 4 ya. DPR RI sudah meminta seluruh pemerintah dan jajarannya melalui Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Kementan menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras dalam negeri dari produksi dalam negeri sebesar 600.000 ton yang akan dibeli Bulog dengan harga komersial dalam waktu 6 hari kerja sejak RDP pada 23 November lalu. Lalu bagaimana Pak sejauh ini realisasinya? Apakah memang sudah tercapai target 600.000 ton ya Pak? Baik, terima kasih. Dari RDP itu kan waktunya kemarin. Dan kemarin kami sudah dapat surat ya pemberitahuan dari Kementerian Pertanian tentang stok yang ada di penggilingan-penggilingan. Ya, sudah kita terima dan kita sudah lihat bahkan sebagian besar dari data itu adalah yang sudah kontrak-kontrak sama kita juga untuk supply. Ya, sampai hari ini sebenarnya tanpa data itu pun kami sudah melakukan penyerapan di dalam negeri itu dari perdagangan negeri 152.000 ton sampai hari ini ya. Itu yang sudah kita lakukan. Tapi di luar daripada apa yang kemarin dijanjikan oleh Kementan. Perlu saya garis bawahi bahwa yang dari Kementan itu janji Kementan untuk memberikan beras kepada Bulog, artinya Bulog yang membeli, beliau yang mensuplai. Bukan data ya, Mas. Kalau data, kita juga punya data yang sama ya, walaupun nanti kalau kita lihat datanya sama, tapi ada bedanya. Bedanya dari mana? Dari jumlahnya. Nantilah itu akan saya sampaikan bila mana itu memang diperlukan. Tapi sekarang perlu saya tegaskan bahwa Bulog ini hanya melaksanakan penugasan perintah dari negara melalui Rakortas. Nah di Rakortas itu ada menteri-menteri terkait termasuk Menteri Pertanian. Jadi bukan Bulog yang ngotot minta impor, bukan Bulog yang menginisiasi, tidak ada. Kita sudah membuktikan ya Mas Bara 4 tahun itu berturut-turut ya. Kita itu CBP-nya dari dalam negeri 4 tahun berturut-turut. Bahkan kita sampai mendapatkan penghargaan ya. Kenapa itu bisa? Karena memang barangnya ada dan banyak ya, dan kita ini untuk stabilisasi dan untuk ketersediaan. Jadi ini yang kita lakukan. Jadi ini juga penugasan dari negara perintah. Jadi bukan inisiatif Bulog, karena Bulog tidak bisa inisiatif ya. Nah ini yang harus saya jelaskan di sini. Nah sekarang dalam Rakortas itu ada keputusan ya, keputusan bersama lah. Saya pelaksana saja Bulog dari Rakortas itu. Artinya Bulog harus bisa, karena yang harus disiapkan untuk CBP akhir tahun itu harus 1,2 juta ton. Yang prediksi kita dengan situasi sekarang ini, kita hanya punya sisa 300.000 ton untuk sampai akhir tahun. Nah, sehingga dari mana kita mengisinya tadi? Dari dalam negeri 500.000 ton, ya kan? Diupayakan untuk seandainya hanya bisa 500.000 ton dari dalam negeri, maka kita upayakan untuk kekurangannya itu didatangkan dari luar. Itu bukan inisiatif Bulog sekali lagi, itu adalah keputusan Rakortas. Jadi demikian ya Mas Yudawan, untuk ini disampaikan supaya jangan sampai nanti simpang siur ya. Jadi kita hanya melaksanakan tugas dari negara hasil dari Rakortas. Jadi keputusan Rakortas bukan Bulog ya. Bulog tidak punya kewenangan sama sekali tentang itu. Demikian Mas. Iya,
Buas, kalau kita bicara dari statement Kementan sendiri, mereka dalam tanda kutip kekeh ya bahwasanya cadangan beras dalam negeri tidak harus impor karena perhitungannya berbeda. Dalam tanda kutip mereka meyakini 1,2 juta ton itu masih bisa dipenuhi tanpa harus impor. Bagaimana Bulog menyikapi ini, Pak? Jadi begini Mas, sampai hari ini faktanya yang saya sampaikan tadi, ya, data yang disampaikan oleh Kementan kepada kita itu sama persis data yang kita punya, yang kita sudah kontrak sama orang-orang itu gitu loh, ya, suplainya. Faktanya ya Mas, kita sudah beli nih dengan harga pasar yang harusnya kita nggak bisa beli kalau untuk CBP dengan harga pasar, ya. Kita membeli dengan harga pasar yaitu 10.200, ya. Itu yang harusnya kita belinya hanya 8.300. Oleh karena situasional dan harga sudah meningkat, maka kita membeli dengan harga komersial yaitu 10.200. Dengan harga itu, perlu saya sampaikan, sampai hari ini seperti saya sampaikan tadi, kita berhasil menyerap hanya 152.000 ton dari dalam negeri. Ya, harapan kita, target kita 500.000 ton. Nah, kalau bisa 500.000 ton, berarti sisa dari cadangan pangan pemerintah yang ada di Bulog atas penugasan 1 juta tadi, saatnya minimal 1 juta, itu berarti kalau bisa 500, berarti kita punya stok 800. Kalau standarnya harus 1 juta, berarti kekurangannya dari mana? Kalau dalam negeri nggak bisa kan kita harus mengambil dari luar, ya. Dengan kekurangan saja, bukan berarti semuanya, ya. Dan ini pun ya kita harus berpihak pada petani lokal. Jadi kita mengambil kekurangan saja untuk stok CBP, ya. Itu, dan diambilnya juga harus dalam masa yang tidak panen gitu. Nah, nanti kalau masa panen kita nggak boleh sama sekali. Ya, apapun alasannya, kalau ada produksi dalam negeri seperti yang ditekankan oleh Bapak Presiden, kita mengutamakan produksi dalam negeri, ya kita tetap berpedoman pada itu. Oleh sebab itu bukan berarti Bulog yang memaksakan, ya. Karena ini tugas negara, tugas pemerintah, ya, yang tadi sekali lagi diputus dalam rakortas. Bulog harus memiliki stok akhir tahun ini 1 juta minimal, ya, tapi diharapkan 1,2. Nah, kalau hari ini kita hanya berharap dari dalam negeri, tambah yang tadi 152 ton, katakanlah sisa waktu nanti ada tambahan 50.000 ton, berarti kita hanya tambahan 200.000 ton dari dalam negeri. Ya, kalau dari dalam negeri, ya berarti kan kita kurang banyak nih, ya, untuk stok CBP. Ya, saya tidak bisa mengatakan ini kebutuhan untuk nasional, ya, karena yang ada di Bulog ini itu adalah cadangan beras pemerintah gitu, ya Mas, ya, seperti itu sebenarnya. Iya, Buas, kalau kita bicara mengenai gap dari jumlah tadi ya, meskipun Bapak mengatakan dari Kementan sudah memberikan data yang sangat sama dan juga tidak ada perbedaan dari segi stok beras pemerintah, tapi ternyata Kementan mengatakan mungkin memang kondisi tadi yang saya baca adalah dari bulan November, kemudian bahkan Oktober hingga Desember kondisi paceklik sehingga tidak baik untuk proses panen dan itu mempengaruhi terhadap stok. Bagaimana Buas ataupun Bulog menyikapi hal ini dan juga seperti adanya stigma kalau impor itu dianggap negatif, sementara tadi Anda katakan gapnya terlalu berat dan dalam negeri sepertinya susah untuk mendapatkannya. Begini ya Mas, beberapa kebutuhan pokok kita, ya, termasuk kedelai, ya kan, dan yang lain-lainnya, kadang-kala kalau kita kurang kan kita harus mendatangkan. Gula sekalipun, bawang putih, bawang merah, ya, cabai, itu kalau dirasakan kurang untuk kebutuhan dalam negeri kan diimpor, ya, walaupun yang impor bukan Bulog, ya Mas, ya. Jadi ini kan beras ini, ya, seperti yang saya katakan tadi, ini cadangan beras pemerintah, CBP, ya, stok untuk pemerintah. Untuk apa? Ya tadi kita kan harus meyakinkan bahwa kebutuhan pangan pokok beras itu aman gitu loh, aman. Jadi tidak mutlak, ya, kita, ya, kalau lebih bagus sih dari dalam negeri itu selama ini 4 tahun berturut-turut sudah saya buktikan.
CBP tidak satu butir pun beras dari impor. Ya, 4 tahun berturut-turut, ya hampir 5 tahun nih, ya saya berada di Bulog, tidak sama sekali impor. Nah, ini untuk digarisbawahi. Kali ini karena tadi anomali cuaca dengan segala macam, ya kita lihatlah realitasnya di lapangan seperti apa ya. Nah, sehingga apa? Kalau kita menyerap beras CBP itu ada aturan ketentuannya, ya. Berasnya harus medium, ya kan? Terus kadar airnya ditentukan 40% dan lain-lainnya. Nah, ini yang menjadi patokan Bulog. Akhirnya kita dengan standar itu tidak bisa. Karena apa? Ya karena memang ada di lapangan sekarang harga naik. Ya kalau kita bicara hukum ekonomi, demand dan supply, berarti suplainya kurang sehingga harga itu meningkat. Oke, kita tetap harus mengutamakan dalam negeri. Maka saya tetap menyikapi yang dulu ada fleksibilitas 8.800 diputuskan oleh pemerintah, kita tidak bisa membeli, maka saya sekarang kebijakannya minta pemerintah, sudahlah kita beli komersil, ngikuti harga pasar. Harga pasar maksimal itu dengan harga medium, ya itu 10.200. Sudah kita putuskan 10.200, di mana sekarang ada yang 10.200 kita beli. Nah, kontraknya itu tidak mencapai daripada harapan kita 500.000 ton. Jadi sampai hari ini yang saya sampaikan sekali lagi, kita hanya bisa menyerap 152.000 ton. Mudah-mudahan sisa bulan ini kita masih bisa mendapat suplai kurang lebih ya 50.000 ton. Ini kita berpikir realistis saja. Nah, bagaimana untuk target kita yang kekurangan ini? Ya paling tidak kita harus untuk keamanan ya kita suplai dari luar. Ya, tapi bukan berarti harus jumlahnya yang kita butuhkan 1 juta kita impor, itu tidak. Karena kita tetap mengutamakan produksi dalam negeri. Petani tetap harus kita utamakan. Ini memang komitmen saya ya. Jadi sampai hari ini Bulog masih menyerap ya dengan serapan-serapan lokal di seluruh wilayah yang masih ada produksi kita ambil gitu. Ya, jadi kita tetap sekali lagi Mas, kita tetap berhitung. Karena apa? Kita dapat dari luar juga tidak akan bisa maksimal. Karena apa? Situasi di negara-negara produksi beras juga sekarang ini sangat membatasi, ya. Karena kan sekarang ada krisis pangan dunia, ya, termasuk di negara-negara produksi beras ya atau produksi gabah. Jadi tidak mudah juga untuk kita mendapatkan ini. Tapi bagaimanapun caranya kita harus aman stok negara ini, harus aman dengan cara apapun. Demikian Mas yang harus saya pertegas. Iya, dengan kondisi beras dalam negeri yang tadi kita katakan tidak bisa mencapai 500.000 lebih, bahkan hanya 200-an, sekitar 50.000 penambahannya. Apakah Buas juga was-was dengan kondisi cadangan beras dalam negeri, mengingat tadi kondisi anomali cuaca, kemudian secara isu global juga berpengaruh terhadap stok pasokan beras dari negara-negara pengimpor? Bagi saya sih sebenarnya kembali lagi Mas tadi, kan saya dapat penugasan dari pemerintah, dari negara ini harus punya stok minimal akhir tahun 1 juta. Itu pegangan dan itu perintah tugas kepada Bulog. Ya, jadi sekarang diutamakan untuk penyerapan dalam negeri. Oke, sudah saya lakukan. Tapi begitu kita tidak bisa menyerap secara maksimal dengan target yang ditentukan negara, kita harus mencari solusi, ya jalan keluarnya. Ya sekali lagi. Ini bukan putusannya Bulog, ini putusan Rakortas, maka pada saat itu dibahas dalam Rakortas. Bahkan di dalam RDP di Komisi 4 pun dibahas. Ya, sehingga pada saat itu kesiapan dari Kementerian Pertanian untuk mensuplai Bulog. Ya, mensuplai Bulog, yang beli, yang mensuplai adalah Menteri Pertanian. Oke, dan itu dikasih waktu 6 hari dari dari RDP kemarin. Kemarin itu harinya terakhir, maka kemarin baru saya terima surat itu ya yang dari Kementan dengan jumlah penggilingan dan jumlah perusahaan-perusahaan yang mengelola beras ya. Itu sekali lagi saya sampaikan sama persis dengan yang dimiliki oleh Bulog, dan mereka sudah kontrak sama kita. Tapi tidak semuanya ya.
dan kontraknya berbeda dengan jumlah yang dari kesiapan yang dari Kementerian Pertanian. Saya tidak mencari itu siapa yang benar siapa salah, data mana yang benar, tidak. Tapi bagaimana saya sekarang bisa melaksanakan perintah negara atau tugas untuk cadangan beras pemerintah. Artinya dengan jumlah yang ditugaskan Bulog. Nah, maksimal saya upayakan dari dalam negeri. Ya, tapi saya harus realistis juga berpikirnya ya. Sesuai dengan rakortas tadi, bila mana ya kan ini tidak tercapai, maka harus dicadangkan beras ini dari suplai luar. Itu ya. Nah, ini alternatif kedua. Tapi kan tidak bisa dadakan juga. Nah, ini saya persiapkan ya, sampai hari ini belum ada impor ya, walaupun kita sudah mempersiapkan ya. Tapi tetap kita ini menyerap dari dalam negeri yang saya laporkan tadi, sampai hari ini ada 152.000 ton tambahan ya dari beras dalam negeri yang kita serap dengan harga komersial. Ya, harganya Rp10.200. Yang tadinya kita membeli dengan 8.300. Jadi kita sudah mengikuti saja dengan kondisi pasar ya. Jadi tidak lagi untuk CBP. CBP berarti kita aturannya hanya 8.300. Demikian Mas, gitu. Iya Bu As, terakhir terkait dengan impor. Tadi Anda katakan kondisi geopolitik berpengaruh terhadap pasokan impor. Apakah dari Bulog dan Anda personal juga melakukan lobby-lobby dalam artian untuk mendapatkan beras impor, mengingat kondisi saat ini tidak semudah mungkin kondisi sebelum adanya kondisi geopolitik yang berpengaruh terhadap pasokan beras dunia juga? Iya, justru itu saya sampaikan Mas. Saya ini sudah mengantisipasi jauh-jauh, itu tugas Bulog ya, tugas saya ya. Jadi belum ada perintah pun kita sudah mengikuti perkembangan masalah perberasan di negara kita. Maka antisipasinya kita harus bekerja sama ya. Walaupun sekarang sulit, saya sampaikan tadi, tidak mudah mendapatkan itu karena beberapa negara produsen atau produksi beras atau produksi gabah ini sudah menutup. Mereka tidak mengeluarkan lagi ya, tidak mengizinkan lagi untuk ekspor berasnya ya, karena mereka butuh. Nah, ini kan menjadi dilema, tapi saya sudah menyiapkan jauh hari berkomunikasi. Ya, manakala ada yang sifatnya emergensi, saya minta bantuan kepada negara-negara ini untuk mau mensuplai kepada negara Indonesia ya dengan cara-cara kita. Tapi sekali lagi ini bukan dagang ya. Ini bukan untuk mencari keuntungan karena Bulog bukan kapasitasnya untuk mencari keuntungan. Ya, karena kita misi penugasan negara. Ya, jadi misi yang kita bawa ya, sekali lagi karena pengadaan ini akan diawasi oleh BPKP, hasilnya nanti akan diaudit oleh BPK. Jadi kita terbuka, tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi. Ya, sekali lagi tidak ada kaitannya kita memusuhi petani, tidak berpihak petani, tidak. Ya, bukan ke situ. Karena ini bukan dagang. Bukan perdagangan, bukan nanti mempengaruhi dari petani supaya petani nanti dirugikan, tidak sama sekali. Itu ya Mas ya yang perlu saya tegaskan pada kesempatan ini. Iya, terima kasih Pak Budi Waseso untuk waktunya berbincang bersama CNN Indonesia Business pada pagi hari ini. Salam sehat dan selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih Mas, sama-sama Mas. Selamat pagi, selamat sehat selalu.